Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nambota Lestari dari kelas TI 21 CNET 1 dengan NIM 3121100607. Pada pertemuan 11 kali ini, saya akan membahas tentang input dan output pada ESP32 board. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Arwan Sulaiman STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Physical System. Next. Pertama, menggunakan input sensor cahaya LDR dan output relay. Pemrograman ESP32 untuk mengontrol relay dengan sensor cahaya LDR. Untuk mengatur kondisi high atau low pada GPIO digunakan fungsi digital wide. Hasil nilai sensor cahaya LDR akan terbaca di serial monitor. Jika nilai sensor kurang dari 200, maka relay akan aktif. Apabila nilai sensor lebih dari 200, maka relay tidak aktif. Masukkan kode di bawah ini dengan dalam void loop. Next. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Next. Koneksikan ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Klik icon verify control R pada Arduino IDE untuk bakal cek adanya error dan mengcompile ke kode H. Jika tidak terdeteksi error, klik icon upload Ctrl U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Next. Kemudian mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone, alat dan bahan ESP32, Wi-Fi, laptop, kabel USB micro B, aplikasi billing Arduino IDE. Next. Konfigurasi aplikasi billing. Yang pertama, unduh dan install aplikasi billing dari Google Play Store pada smartphone Android. Buat akun pada aplikasi billing. Akun dapat dibuat menggunakan akun Gmail yang telah dibuat sebelumnya. Pada aplikasi billing, pilih New Project. Next. Berikan nama pada project. Nama project dapat bebas. Selanjutnya, pada From Choose Device, pilih ESP32 Div Board. Kemudian pilih Wi-Fi pada From Connection Type dan klik Create. Aplikasi billing akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token telah dikirimkan ke email. Klik OK pada notifikasi. Next. Kemudian aplikasi billing akan mengarahkan ke kanvas window. Klik icon plus yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih widget box. Kemudian pilih button. Next. Selanjutnya klik button widget untuk mengubah pengaturan. Pada bagian pengaturan, atur output pin dengan memilih digital dan GP2. Setelah itu klik OK. Kemudian pilih switch pada pemilihan mode. Setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi billing siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras ESP32 dengan menekan tombol play pada kanvas window. Pemrograman ESP32 untuk aplikasi billing. Untuk library link pada http://github.com. Link library. Ekstrak file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen Arduino libraries. Jalankan Arduino pada laptop atau komputer. Next. Untuk menampilkan status koneksi dengan billing cloud dan jaringan internet, serta memasukkan library yang akan digunakan, tambahkan kode di bawah ini pada sketch editor Arduino IDE. Inisialisasikan GPIO ESP32 yang akan digunakan dengan menambahkan kode di bawah ini. Next. Kemudian menggunakan input sensor cahaya LDR. Alat dan bahan ESP32, laptop, kabel USB micro B, Arduino IDE, sensor cahaya LDR, resistor 10 ohm, kabel jumper. Buatlah rangkaian di bawah ini seperti gambar berikut. Next. Inisialisasikan authentication token dan network credentials dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan. Sedangkan token billing diubah sesuai authentication token yang telah dikirimkan ke email oleh aplikasi billing. Next. Kemudian tambahkan kode di bawah ini dalam void setup. Pada void setup akan dilakukan inisialisasi baud rate, konfigurasi pin ESP32 dan menghubungkan ESP32 dengan Wi-Fi menggunakan Wi-Fi beacon SSD pass. Fungsi ini digunakan untuk memulai koneksi dengan Wi-Fi. Agar tetap berkoneksi dengan Blink Code serta mengirim dan menerima data, tambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut.
Berikut kode yang muncul dalam aplikasi billing. Kemudian ada mengontrol SP32 bot menggunakan smartphone. Mengintegrasikan SP32 dengan aplikasi billing. Koneksikan SP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Pastikan bot dan port yang dipilih pada bagian tool Arduino IDE sesuai. Klik icon Verify Ctrl R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengkomplit kode. Jika tidak terdeteksi error, klik icon Upload Ctrl U dan untuk mengunggah kode di dalam breadboard SP32. Buka serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan N pada SP32 untuk memastikan bahwa SP32 telah terkoneksi dengan network. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan pesan seperti gambar di bawah ini. Oke, next. Pada aplikasi billing, buka project yang telah dibuat sebelumnya dan klik icon play. Kemudian klik button pada aplikasi billing untuk mengubah keadaan on-off bit pada SP32. Next. Demikian telah sampai di penghujung saya presentasi. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.